One, two, three. Magic Podcast now. Welcome. Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Ustaz? Alhamdulillah. Wah, salah nih. Tangan begini kan salaman. Mantap ya. Pokoknya harus menyetrum. Waduh, gimana Ustaz kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masalah sekitar 2 bulan ya, nggak ketemu ya? Ya kurang lebih begitulah. Perkembangan sih sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Makin memperbolehkan saja. Masya Allah, makin siap melahirkan para pejuang nih. Iya, berbagi dan seterusnya. Waduh, pokoknya antum harus tetap jos dah. Ustaz, ini begini. Siap-siap ngomongin. Kita ngomongin kayaknya hari ini insya Allah materi kita agak berdaging sedikit Ustaz. Berdaging. Nggak masalah. Daging kan mahal, Bang Fahmi. Nggak apa-apa. Antum daging gue ya Ustaz. Ada daging. Gue tanya daging, ada daging onta, daging ayam, daging kebo, daging sapi, daging kambing. Dan daging itu lagi ditunggu-tunggu sama masyarakat sesungguhnya. Oh gitu. Jadi penting memang kita ngomongin hal-hal yang berdaging gitu. Walaupun beresiko sedikit. Enggak, anak tahunya kemana Ustaz. Jadi anak nonton podcast juga. Anak sebutin lagi nih langsung ya. Biar satu anak diundang sama Om Deddy nanti. Waduh. Iya, anak nonton podcast Om Deddy Corbuzier nih Ustaz. Itu ada komentarnya, nah ini pedaging nih. Anak bingung apa sih? Oh iya isinya Ustaz. Berbobot. Jadi antum pengen ini juga berdaging nih. Ya iya ini kalau bisa melebihi dari yang orang pada nyaut-nyaut. Mudah-mudahan ntar dagingnya bisa disate, bisa disop, bisa diopor, bisa diapain baik gitu. Siap. Jadi gini, kan kemarin nanti kepikiran tuh kita ngomongin apa sih sebenarnya? Kalau saat perkembangan Islam itu sejauh ini kayaknya kita tahu yang santaran doang nih Sat. Saya sih sama teman-teman pengen tahu yang sejarah di belakang kita nih Sat. Jadi dari masa yang dulu-dulu supaya rentetannya tuh jelas. Iya. Nanti baru tuh itu sih nggak bikin ngantuk itu ntar. Salah. Itu justru orang jadi temen-temen pada ngikutin terus Sat di sesi kedua, ketiga baru kita sikat. Oh gitu. Sikat apa? Sikat. Siap nih ya? Siap. Daging lagi lah. Daging ya. Daging nih, ngomongin daging nih. Siap. Baik Ustaz, langsung aja. Sebenarnya waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu Islam itu seperti apa Ustaz? Dan pergerakan Islam, gerakan dakwahnya seperti apa di zaman itu? Iya. Jadi kalau ngomongin masalah pergerakan Islam, Bang Fahmi, emang kita ngeruntutnya kudu dari ujung, yaitu dari masa Rasulullah SAW. Itu bagaimana Rasulullah SAW mendakwakan Islam awalnya, kemudian dakwanya menjadi gerakan, diterima masyarakat, kemudian menjadi sebuah lembaga yang bisa boleh dikatakan hampir sekian dunia yang dikuasai ketika masa para sahabat-sahabat itu. Pokoknya luar biasa lah kalau kita dalamin itu masa Rasulullah SAW. Jadi itu artinya orang berarti musuh di zaman sekarang kita harus mencontoh itu ya sebenarnya. Lah iya, kalau misalkan kita sebagai muslim kemudian mau bergerak dan pergerakan umat Islam luar biasa, ya kita mau nggak mau harus berupaya juga mencontoh, membaca, mengkaji, biar rentetannya itu ya minimal ada kesamaan lah dengan Rasulullah SAW gitu, Pak. Ya kalaupun ada bahasanya, bahasa aku mana pakai nih? Apa tuh? Kalaupun ada bahasanya yang anu-anu begitu Sat, nggak masalah Sat. Anu-anu bahasanya iya anu aja gitu nggak masalah Sat. Iya nggak masalah. Jadi kan begini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian. Jadi kalau kita sekarang ini ya udah jauh dari zaman Rasulullah, maka makin jauh lah dari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana supaya jauhnya kita nggak jauh banget dari pergerakan Rasulullah menggerakkan al-Islam itu, ya kita sering berupaya sekali-sekali membaca, kemudian mensejajarkan pemahaman kita terhadap dakwah Rasulullah seperti itu. Ini kan sekarang kita para penggerak-penggerak, kemudian para harokah-harokah itu kan
sedikit sekali tuh pemahaman tentang bagaimana dakwah Rasulullah seperti ini, sehingga ya dalam pergerakannya nanti sering masuk angin, kemudian selalu berpikir tentang resiko ke depan dan bagaimana, kemudian strateginya dan bagaimana. Begitu kami memang harus ya kita merujuk kepada pergerakan Islam awal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangin ya Bapak kami ya, Rasulullah itu di Gua Hiro mendapatkan wahyu sebagai nabi plus sebagai rasul. Kemudian Rasulullah mendakwahkan 1, 2, 3 orang, kemudian bergeliat menjadi sebuah ancaman orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah beserta para sahabat diintimidasi, difitnah, kemudian mau dibunuh, sampai akhirnya Rasulullah sama para sahabat ngambil sebuah istihad yang mendapatkan izin dari Allah, hijrah. Dan itu adalah pergerakan dinamikanya memang seperti itu, begitu. Iya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu di Mekah, kemudian di Madinah, itu semua adalah proses-proses pergerakan dakwah, proses-proses pergerakan jihad, gerakan umat Islam seperti itu. Dan yang lebih luar biasa lagi itu ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Mekah. Itu strategi gerakan-gerakan membangun masyarakat baru itu diawali dari 1, membangun masjid, 2, mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian 3, membuat undang-undang muamalat kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam, sehingga menjadi pergerakan yang memang luar biasa kan, seperti itu. Berarti tadi antum nyebutin sempat ada kata jihad, Ustaz Afan ya. Artinya jihad itu sebenarnya bukan barang, artinya ya istilahnya bukan barang yang mewah ya Ustaz. Artinya memang di zaman Nabi memang itu menjadi ini ya, menjadi landasan perjuangan. Jadi sejarah orang hidup di atas muka bumi itu kan harus struggle ya, harus berjuang. Nah, di antara bahasa Islam yang menyemangatkan idiom Islam itu ya jihad. Ya, jihad itu ada di dalamnya kesemangatan. Islam itu di dalam jihad ada pengorbanan, kemudian ada kepatuhan, ada dan sebagainya. Adapun jihad berkenaan dengan qatl, bunuh, perang, itu bagian kecil dari mana sebuah jihad itu sendiri, begitu kan. Nah, coba lihat dakwah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah sekian lama, itu kan jihadnya mempertahankan diri, bersabar. Kemudian ketika sampai dengan di Madinah, Rasulullah mencoba untuk bertahan gitu loh, karena diserang. Kemudian Rasulullah menggelorakan jihad kepada para sahabat supaya sungguh-sungguh memakai sebuah strategi dan sebagainya, sampai dengan adanya sebuah peperangan. Itu pun karena memang ya penindasannya terus menerus begitu. Ya artinya dalam konteksnya itu jihad itu sebenarnya enggak selalu dengan berperang Ustaz ya. Enggak selalu dengan berperang gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang ada manusia yang harus digituin. Maksudnya? Ya kudu diperangin. Nah emang kenapa Ustaz? Ya emang dia bader baik, emang dia bahasanya juga ngelengkal baik begitu. Oh gitu. Iya, makanya di antara rukun-rukun perjuangan itu ya dialog, kemudian berserikat, kemudian sampai akhirnya nanti ya kita dalam kehidupan bernegara ini kan ada pemaksaan, kalau enggak diserang, kalau enggak dihabisi, kan begitu. Karena apa? Karena udah nggak bisa diatur lagi gitu. Kalau udah nggak bisa diatur lagi kan seperti itu bahasanya. Makanya kadang-kadang dalam perjuangan itu ya memang kedamaian, kemudian bahasanya itu saling menghormati ya, tapi dalam satu sisi nanti ya resiko sebuah perjuangan yang harus kita ambil ya itu diantaranya kurang.
memaknainya jangan sampai salah Ustaz kayaknya. Nah iyalah. Bener nggak? Enggak, artinya ini Ustaz. Atau paham kan Ustaz saya? Paham lah. Maksud saya saat ini itu ya bukan saat ini ya kemana-mana apa kapanpun itu bergulir itu narasi nih Ustaz. Makanya narasi yang negatif itu sebenarnya tidak akan muncul Ustaz kemungkinan ya. Ketika memang tadi konsep daripada yang diajarkan Rasulullah diterapin, benar nggak Ustaz kira-kira? Nah iyalah. Jadi kan kalau misalkan perang itu menjadi sebuah hal yang perlu ditakuti atau ancaman yang amat sangat menjadi fobia ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, gitu. Memang ada yang dibunuh. Bahkan Rasulullah menyampaikan yang di rumah Abu Sofyan, yang di rumah Hindun, yang di rumah si ini semuanya aman. Akhirnya apa? Rasulullah tidak menjatuhkan tumpahan darah ketika menaklukkan kota Mekah. Gitu. Coba kalau misalkan Rasulullah SAW sama para sahabat bahasanya berdendam, kemudian Islam itu agama kekerasan, habis semua dimati-matiin kan loh. Berarti amat luhur, amat bijaknya bagi Rasulullah saja. Luar biasa. Artinya dalam hal kondisi seperti itu beliau masih mengedepankan hati nurani Ustaz, begitu kira-kira ya? Ya, hati nurani, hati kebangsaan, hati rahmatan lil alamin seperti itu. Akhirnya saya pribadi ya hal-hal yang sama nih narasi yang saya dengar negatif dikit-dikit udah mulai hilang Ustaz dengan dengerin antum ini. Teman-teman kayaknya sama Ustaz ya. Dan antum nih kayaknya bakal banyak komentar Ustaz nih ke depan. Di sini enggak masalah ya. Berarti berdaging nih. Berdaging ini kayaknya. Saya dah mana? Kalau ini mungkin banyak komentar nih ke depan nih, banyak yang nanya nih antum. Apalagi pahami ya sejarahnya itu kita selanjutnya setelah Rasulullah Khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu kan luar biasa. Nah itu gimana Ustaz? Pergerakannya itu pergerakan dakwah, kemudian menyebarkan Islam, kemudian membangun masyarakat baru di bawah naungan Panji Islam dan yang dirahmatan lil alamin itu semuanya itu luar biasa. Bahkan sampai dalam sebuah sejarah-sejarah itu kekhalifahan Rasulullah sampai dengan Abdul Aziz itu, Umar bin Abdul Aziz itu, semua itu terayomi orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang Yahudi dan sebagainya merasa nyaman karena keadilan mereka didapati. Kemudian ketika dizolimi dia juga mendapatkan hak dan sebagainya seperti itu. Jadi kita nih suka di framing yang kurang, tapi bagaimana ya gitu. Karena mungkin banyak orang yang nggak seneng kalau kebaikan agama ini diterima sama semua orang seperti itu. Karena nilainya kebaikan. Nah, contoh misalkan begini, di Eropa sekarang ini ya orang udah mulai pada paham, udah pada ngerti. Akhirnya kan apa? Dibendung kayak apapun karena mata, telinga dan hati nurani berbicara, kemudian mencari, berbondong-bondong. Maka ya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dalam berdakwahnya itu ya gerakan-gerakan keislaman masyarakatnya itu terus sebaik-baik zaman dan sebaik-baik generasi itu adalah para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Keilmuan berjalan, perekonomian berjalan, apalagi yang namanya kedamaian, keharmonisan, udah semuanya di situ. Termasuk bukan bingung politik, termasuk ke dalam hal berpolitik juga ya, ada. Politik memang permasalahan kecil sesungguhnya gitu. Kenapa antum bisa ngomong kecil? Gede loh. Gede saat politik itu artinya justru pada negara kita yang majemuk begini saat politik itu sampai saat ini udah gitu berapa ke depan tahun ke depan saat ini kan ini saat lagi saat pemilihan lagi kayaknya justru makin bola panas sudah mulai silahnya begitu. Jadi dalam gerakan keislaman ya, berkenaan dengan perpolitikan itu ya emang dinamikanya luar biasa Bapak. Karena kan kalau perpolitikan itu kaitan eratnya dengan kepentingan, kaitan eratnya dengan ambisi, kaitan eratnya dengan pemahaman kekuasaan, kekayaan, hegemoni dan sebagainya. Apakah di zaman dulu sekitaran tabiin Bani Abbasiyah kemudian Bani Umayyah nggak ada? Ya ada lah seperti itu gitu. Tetapi
yang saya maksud tadi omongan perpolitikan permasalahan kecil itu adalah ketika zaman Rasulullah, zaman para sahabat, Umar bin Abdul Aziz itu perkara perpolitikan itu perkara yang sudah selesai masanya, bahwa mereka berbuat dalam kehidupan ini untuk kesejahteraan, bahwa jadi pola pikir mereka yang dipikirkan itu adalah bagaimana memberikan yang terbaik, bukan bagaimana mengambil yang sebanyak-banyaknya, bagaimana kekuasaan itu saya dapat dan sebagainya begitu. Tetapi perpolitikan menjadi besar dan perpolitikan menjadi komoditi setelah orang memahami perpolitikan itu adalah perebutan kursi, perebutan kekuasaan, kemudian hegemoni dan sebagainya seperti itu. Padahal di zaman Rasulullah dan para sahabat itu ya biasa-biasa aja. Ketika muncul perpolitikan seperti itu menjadi sirna lagi gitu. Mungkin karena waktu itu ya artinya kondisi politik umat Islam zaman Nabi, zaman para sahabat itu ya udah pasti berbeda lah dengan zaman-zaman kita sekarang gitu dong. Artinya mungkin landasannya juga itu tadi, landasannya fundamentalisnya itu memang basically-nya ke agama ya, ke ajaran Islam istilahnya gitu ya. Ya memang zaman Rasulullah para sahabat dengan kita kan mobilitasnya tuh sungguh sangat berbeda gitu Pak. Tapi sesungguhnya Rasulullah, para sahabat punya hati, punya pikiran gitu loh. Kemudian punya perasaan gitu loh. Dan punya keimanan, punya empati, kemudian saling memahami dan mengerti seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kan nggak ada seperti itu. Apalagi lebih ambisi, lebih perpolitikan, lebih apa sehingganya tuh hati, pikiran, kemudian perasaan dihilangkan sehingga ada sebuah kekacauan yang seperti ini. Biasa-biasa aja. Perpolitikan kita begini, kemudian kalah, ya kenapa? Ini kan kadang-kadang kalau udah kalah, semua sumbangannya diambil lagi. Gitu ya. Kan kita dengar ya, kalau mau jadi dewan sekian ratus juta, kemudian gini. Nah, apakah nggak bisa jadi anggota dewan nggak keluar duit, ataupun keluar duitnya nggak banyak? Ya bisa ada sebenarnya. Gitu loh. Jadi dia mengalirnya sebagaimana air saja. Misalkan nanti nih saya jadi dewan nih. Antum serius? Karena dia siap jadi tim alat-alat. Jadi ya bahasanya kita bersosialisasi, nothing tulus lah, gitu loh. Kalau seperti itu kita menang, maka kita maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi mohon maaf kalau misalkan belum apa-apa udah dirongrong sama masyarakat, diminta sama masyarakat, kemudian kita juga berpikir kalau dikasih duit kemudian dikasih suara, itu akhirnya apa yang terjadi ya bagaimana kekurangannya, bagaimana dan sebagainya seperti itu. Ya, mungkin itu bagian dari dinamika perpolitikan di negara kita sekarang. Ya, karena memang kita berpikirnya tentang pergerakan perpolitikan harus didapati, kemudian harus dikuasai bagaimanapun caranya, seperti itu kadang biasa-biasa. Makanya tergantung kita gimana yang ini saat nyikapinnya itu kan dinamika perputaran saja. Terus itu kan tadi sampai pada para sahabat tabiin, itu yang terkait dinasti kerajaan itu kan. Ya pokoknya kalau dinasti kemudian Bani Abbas, Bani Umayyah dan sebagainya itu memang ya stagnasi lah pergerakan umat Islam khususnya begitu. Walaupun banyak positifnya seperti itu, tetapi yang paling muncul setelah itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Seperti itu sedikit kan, Anda pengen denger San, Anda pernah denger, cuma kayaknya kalau nggak dengerin langsung kan dengan sekilas-sekilas, Anda pengen denger coba sekilas aja deh itu. Ya. Jadi ketika para sahabat tabiin, kemudian bani, kemudian ada kelemahan umat Islam, maka muncullah sosok yang membangkitkan pergerakan itu. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi itu menjadi pahlawan yang tiada banding, musuh, kemudian lawan itu juga sangat hormat seperti itu. Orang musuhnya sakit aja yang ngobatin dia tanpa diketahui sama orang-orang yang di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian Islam menjadi bangkit lagi. Apalagi nanti ketika kita berbicara Muhammad Al-Fatih, di
mana Rasulullah menyampaikan akan dikuasai Konstantinopel gitu. Iya. Kemudian Roma Iya. gitu. Konstantinopel dikuasai awalan terlebih dahulu. Ini para sahabat berlomba-lomba nih, tapi nggak ada yang bisa. Tapi hanya waktu itu yang ditakdirkan adalah Muhammad Al-Fatih yang bisa menguasai. Artinya ya setiap zaman ada orang, setiap orang memiliki zamannya. Tinggal kita mau zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Gitu. Jadi tinggal bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ayah mendidik yang terbaik buat putra-putri kita, generasi kita. Siapa tahu ketika zamannya orangnya ya anak-anak kita. Oh gitu ya? Iya. Kita nggak tahu ya. Kita udah jadi apa, antum jadi apa, udah jadi apa gitu. Dan di antara nubuah berita dari Nabi Muhammad SAW, ya di akhir zaman itu kan nanti umat Islam akan menguasai. Gitu. Maka proses-proses tadi cerita kita kepada anak-anak kita dan generasi kita, pergerakan Islam itu Rasulullah begini, para sahabat begini, tabi'in begini, Salahuddin Al-Ayyubi begini, kemudian Muhammad Al-Fatih begini. Yang itu semua berbicara perpolitikan iya, ekonomi iya, kemudian antar lembaga negara iya dan tapi mereka berupaya memberikan bagaimana dunia ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Luar biasa saja, artinya masalahnya oh ya begitu gitu. Masa sekarang kita mau terbang. Terbang? Iya. Boleh lah. Kita dari luar negeri. Hari kita terbang nih, tempat sampai dari kita di Indonesia. Ustaz. Oh gitu. Jadi tadi antum lagi aneh ajak ke Ono, ke Timur Tengah tadi. Sekarang antum udah balik ke Indonesia lagi sekarang. Indonesia itu ya dalam sejarahnya ya ketika para sahabat berdakwah, para sahabat pergi ke sono ke sini dan sebagainya, itu udah pada masuk tuh para pendakwah ke negara kita. Dari sono. Iya, gitu loh. Dari Arab langsung. Bahkan dalam sejarah Buya Hamka itu ya para sahabat sendiri yang sampai mendakwahkan agama Islam. Jadi pergerakannya itu dari negara ke negara sampai dengan ke Indonesia, seperti itu, Bang. Nah ini menarik Ustaz, menariknya begini terkait masalah kita bicara pergerakan di Indonesia Ustaz ya. Sekarang kita tahu ada ormas terbesar di Indonesia ya mungkin saat itu mohon diluruskan kalau salah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Watoniyah ya, Serikat Islam dan lain sebagainya, ini juga nggak tahu banyak. Itu ini setelah itu saja dia setelah masuk di pra kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Jadi setelah masuk ke Indonesia, kan dulu Indonesia itu kan kerajaan-kerajaan. Oh iya. Gitu. Kemudian berdakwahlah para dai-dai itu sampai masuk kepada kerajaan sehingga gitu Islam menjadi ya diterima di kerajaan-kerajaan itu dan muncullah negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam, Samudra Pasai, kemudian Tidore, kemudian yang sebagainya gitu apa. Dan itu semua masyarakat itu ya bisa ya menerima pergerakan itu dan itu semuanya tidak ada konflik, tidak ada apa, karena Islam itu menyatu. Apalagi kalau misalkan kita bisa memberikan gambaran para wali, 9 wali, Wali Songo, kemudian para pahlawan, kemudian Pangeran Diponegoro dan sebagainya, itu kan semua mereka yang berpikir bagaimana rakyat ini bisa makan, yang sakit bisa ditolong, gitulah Pak. Jadi pergerakan Islam itu dulu ya dakwahnya itu ya pendidikan, dakwahnya itu perekonomian, kemudian membantu orang-orang yang ada di sekitar. Itu Indonesia dulu seperti itu. Nah, nggak lama kemudian ya muncullah pergerakan Eropa yang dalam hal ini yang sebenarnya penjajah. Belanda masuk, ya Portugis masuk, Jepang masuk. Yang dalam sejarahnya kita itu Indonesia dijajah berapa abad? 350 tahun. 3 abad. Betah amat ya. Langsung di mana tuh? Udah lagi ngapain atau udah lagi negain tuh? Nah, karena saking cintanya gitu loh para ulama,
para ya pokoknya orang-orang yang punya hati nurani bahwa negara ini nggak boleh dijajah sama orang lain gitu. Ya kita paham lah, kita tahu bahwa bukan umat Islam saja yang berjuang, ada umat-umat lain yang disebut dengan NKRI ke depannya itu, ya. Tapi secara mayoritas ya memang umat Islam itu penggagas-penggagasnya. Coba sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu mayoritas adalah umat Islam. Artinya apa? Umat Islam yang berjuang pada waktu itu, yang memberikan gerakan-gerakan di pesantren, kemudian di pondok-pondok, kemudian di halaqah-halaqah, zikir dan sebagainya, itu memberikan perjuangan yang luar biasa. Artinya kalau saya katakan ya, umumnya mungkin masyarakat juga pada tahu saat itu kemerdekaan itu memang diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para mubalik Ustaz ya. Iyalah. Santri Makanya bahasa mukadimah Undang-Undang Dasar itu atas rahmat Allah. Nah, oh gitu. Iya, dan hasil semua itu boleh dikatakan ya, ini bukan kita mau mengklaim kemudian kita mau berkata bahwa Indonesia itu milik umat Islam, bukan gitu loh. Tetapi ya bahwa umat Islam berjuang, kemudian perjuangannya hasilnya untuk NKRI, ya ayo, kan seperti itu bahasanya. Sehingga ya para habaib bikin logo Garuda itu kan habaib juga. Kemudian rumah yang dijadikan proklamasi juga kan punya habib juga. Ya pokoknya semua para ulama Indonesia dalam pergerakan awal itu ya adalah para pejuang yang luar biasa gitu. Dan mereka itu nggak pernah berpikir ke depan Indonesia menjadi milik umat Islam. Begitu ya. Kalaupun ada, hanya untuk umat Islam itu bahasanya menjalankan syariatnya dan berkenaan dengan muamalah dengan orang-orang yang di sekitarnya, agama-agama, dia juga akan menghormati dan sebagainya gitu. Tapi memang ya disitulah ada orang-orang yang menghembuskan, kemudian ada orang yang hasud sehingga memaknainya Islam ini mau masuk, Islam ini menguasai, Islam ini dan sebagainya. Berarti itu nggak benar saja. Ya itu nggak benar. Kalaupun memang dalam sejarahnya ada kekecewaan umat Islam, ya muncullah NII atau DITII seperti itu. Itu kan dinamika di mana pemerintah dalam hal ini kurang mengakomodir gitu. Di antaranya juga Aceh itu kan ya bahasanya GAM itu. Ya, karena dulu kan bahasanya diberikan kewenangan 100% gitu loh. Otonomi daerah Aceh untuk menegakkan syariat dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan makanya ada kekecewaan muncullah. Tapi itu semua adalah pemahaman di mana pemahaman itu bukan pemahaman mayoritas umat Islam untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh, Pak. Ya makanya saat mungkin dengan kita begini ngobrol bareng begini, artinya ada satu sisi ada pelurusan sejarah. Nah, ini bahasanya udah gimana nanti? Pelurusan sejarah, enggak maksudnya artinya bukan kita masa paling benar enggak ya. Artinya mungkin saya juga baru tahu, teman-teman juga baru tahu nih saat kan kadang-kadang saat begini ngobrol nanti ada di ini kebangatan daging ini. Makanya, nah gitu iklannya sedikit teman-teman yang udah nonton, tekan subscribe dulu. Iya. Iklan, ngomong dulu ya. Siap. Tekan dulu dah ya. Siap. Pencet dulu. Dah, kita lanjut. Jadi gitu Sat. Oke, next nah Sat, dulu kalau masa perjuangan udah jelas dan gamblang ya. Terkait masa itu kan masa periode Orde Baru Sat ya. Jadi Orde Baru yang Anda tahu nih itu almarhum Pak Soeharto ya. Pemerintahan beliau. Nah, itu melihatnya gimana saat itu? Ya, jadi memang cara pandang secara umum aja kita ya. Iya. Mungkin ada beberapa cara pandang di antara kita yang berbeda yang memahami Pak Soeharto itu misalkan A, B, C, D dan sebagainya gitu. Tapi secara umum bahwa pergerakan umat Islam di Indonesia itu ya memang ada tekanan-tekanan di beberapa sisi gitu. Ada pemaksaan-pemaksaan di beberapa sisi gitu. Ya wajar lah orang kalau sudah berkuasa lebih dari 20 tahun itu ya pasti pengennya itu adalah damai menurut dia,
kemudian kekuasaan menurut dia dan sebagainya. Kalau perlu ada yang begini sikat, kalau perlu ada gitu loh. Ya Fir'aun itu kenapa sih bahasanya mengaku dirinya Tuhan gitu? Ya karena dia ngerasa gue paling hebat kan gitu. Itu kan Gue paling hebat, gue paling bisa gitu. Yang lain ketika mau muncul entar dulu, bahasanya seperti itu. Nah, tapi secara umum ya pergerakan-pergerakan Islam di Indonesia itu ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu ya datar-datar aja, bikin pesantren apa. Jadi posisinya itu posisi yang nyaman. Oh di saat itu. Iya, pokoknya muncullah nanti ke depannya Ijmi, kemudian muncullah lagi nanti dan sebagainya gitu loh. Jadi umat Islam itu di masa Soeharto ada beberapa tekanan-tekanan, tapi secara umum gitu loh. Ya dinamikanya nggak begitu banyak. Secara umum itu ya data-data aja gitu. Sehingga saking data-datanya, nyaman-nyamannya ya begitulah bahasanya. Kehidupan zaman itu nggak ada yang lagi melesat banget, kemudian apa banget dan sebagainya. Artinya di zaman itu nggak ada gesekan sih? Ya biasa aja. Biasa baik gitu. Ya, karena semua sudah terakomodir gitu. Oh gitu. Ya bahasa kenegaraan lagi nyaman, kemudian keagamaan juga bahasanya lagi nyaman, kemudian pergerakan juga nyaman. Pokoknya fokusnya pada waktu itu adalah membangun. Gitu. Pemerintah berupaya bagaimana swasembada pangan, kemudian masyarakat umum dalam hal ini para ulama, para penggerak agama Islam, organisasi lagi fokus bagaimana bikin pesantren, bikin organisasi, bikin apa begitu Pak. Sehingganya ya kalau orang ngelihat di mobil-mobil itu kan ada bahasa piye enak zamanku toh. Karena nggak ada gesekan, nggak ada apa. Kalaupun ada di beberapa mungkin karena cara pandang kekecewaan, kemudian cara pandang pemerintah yang pada waktu itu memahaminya ini harus seperti itu, maka muncullah beberapa kasus-kasus kayak Tanjung Priok dan sebagainya seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya semuanya datar-datar aja, yang nggak ada gejolak-gejolak tinggi dan sebagainya. Jadi memang di masa itu, di masa pembangunan saja. Ya pembangunan. Artinya pembangunan secara mental, secara spiritual ya, secara ini untuk pembangunan secara mental itu yang paling umum tuh kayak gini nggak bisa dicapai ya mental. Jadi kan berkenaan dengan pembangunan Indonesia pada waktu itu dari segi ekonomi, komunikasi secara mental gitu. Memang ya pada waktu itu tuh Orde Baru diawali dari sebuah permasalahan PKI itu Bang Pami itu. Munculnya kan peralihan dari Soekarno ke Soeharto itu kan berkenaan dengan isu-isu PKI gitu kan, pergerakan PKI yang bahasanya dalam sejarah dan ini banyak yang dikritisi, pembunuhan para jenderal-jenderal seperti itu ya. Maka pembinaan mentalnya itu ya pemerintah waktu itu ya berkenaan dengan PKI. Makanya ada P4, kemudian penataran Pancasila dan sebagainya begitu loh. Jadi pada waktu itu tuh semua ya partai, semua organisasi ya karena semangatnya membasmi PKI, semangatnya ideologi PKI itu adalah yang menyakitkan umat, kemudian negara, membunuh para jenderal, maka mereka pada sepakat tuh ya ditata lah apalah seperti itu. Sehingganya bahkan sampai dengan anak-anak kecil pada waktu SD, SMP itu ada pelajaran P4, kemudian hal-hal yang seperti itu gitu. Artinya di saat itu memang kalau di tahun 65 Ustaz ya kejadian itu ya 65 gitu. Makanya waktu itu muncul istilahnya ideologi haluan kiri ya. Bener nggak sih? Kira-kira enggak bener nggak itu? Haluan kiri. Nah, itu ya. Istilahnya gitu ya. Iya. Istilahnya gitu ya. Ya, pokoknya Orde Baru itu stigma PKI mau dihancurkan. Ya tapi yang namanya ideologi seperti itu. Ya ke depan karena sebuah kebebasan, apalagi nanti reformasi
kemudian terbuka, semua hal itu menjadi gitu loh. Nah, di antara kenyamanan di Orde Baru itu, ya itu masing-masing mereka bergerak, belum ketahuan nih. Gitu. Oh gitu ya. Nah, pas reformasi, Bang Fahmi, ini mulai pada muncul nih. Jadi kita tahu sekarang ini, gitu. Siapa, bagaimana, apa, bagaimana, siapa yang selama ini gitu. Lalu zaman Soeharto mas semua orang tuh nggak ketahuan, apakah pembela, apakah kagak, apakah setuju, apakah kagak gitu. Apa gitu. Siapa yang pora-pora tuh siapa kagak kan begitu ya. Tapi kalau sekarang mah jelas-jelas sudah kita bisa dipertontonkan di TV, kita dipertontonkan di media massa, kita dan sebagainya. Jelas sekarang. Sehingga tinggal kita nih memahami ke depan pergerakan kita itu bagaimana. Pergerakan umat terhadap perpolitikan udah tahu kan seharusnya mah. Gitu. Ya, lagi-lagi karena umat itu lapar, umat itu punya nafsu, umat itu kebanyakan belum paham secara keseluruhan, akhirnya siapa yang ngasih duit ya saya coblos. Dan mereka merasa nyaman, udah banyak duitnya, kasih duit aja. Tapi itu bukan jadi sebuah bukan jadi sebuah patokan dan landasan untuk ya artinya untuk perpolitikan ya. Gitu ya. Enggak itu udah, kalau buat saya sih kayaknya maaf ya, kayaknya udah kurang, buat saya mah udah kurang set. Udah bukan zamannya. Ya makanya gue bingung gini, gue gimana gitu. Ya lagi-lagi memang kita nih pergerakan umat Islam dalam hal ini keorganisasian yang ada gitu loh, ya harus mencerahkan ke arah itu sesungguhnya gitu. Dan ya ketika masuk reformasi ini ya mulai tuh mana organisasi pergerakan yang simbol-simbolnya itu ketika sama pemerintah dekat dalam hal apa, bagaimana seperti itu. Ya kita nggak menuduh, tapi masyarakat bisa menilai secara umum bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini kalau kita teruskan lagi Bang Fahmi, lebih mendaging lagi. Ya, pokoknya kita ngomongnya di situ aja dulu, berkenaan dengan reformasi sampai dengan sekarang. Hiruk pikuknya kan ada penasaran. Jangan terlalu banyak dagingnya, ntar bermasalah. Kita bahas nanti lah. Tapi ini daging sekarang udah dulu tuh ya. Wah, pokoknya kita mengendingkannya, mendiendkannya, mengakhirinya bahwa sekarang umat Islam itu ya lagi dalam sebuah titik nazir. Artinya titik lemah. Kemudian titik di mana umat Islam itu ada kegelisahan, umat Islam itu ada kegalauan. Itu pada siapa kita? Bagaimana kita? Tapi jawaban ada salah. Apa tahu jawaban ada? Menurut saya. Apa tuh? Kegelisahan, kegalauan, kegundah-gulanan itu punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata saya itu juga. Ya. Artinya kita tinggal sholat, zikir, doa, ya selebihnya kita memperbaiki diri segala macam introspeksi. Makanya tadi saya bilang bahwa setiap zaman ada orang, setiap orang punya zaman. Sekarang ini masyarakat umat Islam lagi bingung. Ini siapa ini seharusnya panutan kita? Organisasi mana yang harus gitu? Yang ini kebangatan berani ini, yang ini kebangatan diam ini begini gitu. Ya, jadi sekarang umat itu lagi menunggu siapa orangnya ini kan gitu. Ini di sesi berikut besok ya? Insya Allah berkenaan dengan hiruk pikuk dan kikuk-kikuk. Besok di sini kita kudu ngikutin ya tadi ya. Iya. Pokoknya prokes hari ini Pak Ami ya gitu, bahwa semua pergerakan itu diawali dari Rasulullah, para sahabat, kemudian orang-orang besar sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih, kemudian bagaimana di Indonesia perjuangannya sampai dengan Orde Baru sekarang kemarin seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan menutup prokes kali ini adalah umat Islam lagi galau. Umat Islam lagi galau. Umat Islam lagi ketakutan. Umat Islam lagi menunggu-nunggu siapa orangnya zaman ini dan zaman ini orangnya siapa yang membawa pergerakan. Jangan kita pengomongnya pelan sih. Ulang. Biar ulang 1, 2, 3. Ulang. Ini biar ini. Gimana? Jadi sekarang ini umat Islam dalam sebuah titik nazir, lagi menunggu siapa ini orang yang mau mengambil risiko,
menjadi pahlawan sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana para Jenderal Sudirman, bagaimana para pejuang. Kita lagi nunggu ini. Oh gitu ya. Iya. Tapi menurut pengalaman lo, ada nggak orang udah kira-kira pikiran itu? Ya sekarang masih pada bahasanya nyari-nyari. Ini kali ini gitu. Dan belum ada sebuah kesepakatan. Tapi insya Allah saya memahami dan meyakini suatu hari nanti kegalauan itu akan tertuju kepada sebuah masyarakat, kepada sebuah pergerakan si A, si B dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Tinggal kita nih memahami perjalanan, tinggal kita memperbaharui. Nanti kita akan bagian dari gerakan-gerakan. Siapanya? Saya Allah nggak tahu. Yang pasti bukan antum. Yang pasti dong, Yang pasti bukan saya. Tetapi kita ini dan saya, ketika sudah ada zaman dan orangnya dan zamannya, ya kita harus berada untuk sampai kepada arah itu berjalan. Oh gitu. Siap. Apakah Imam Al-Mahdi? Ya nggak tahu, walau. Apakah sosok Piningit? Ya Allah. Piningit. Iya. Oh. Maka tinggal kita nih, terutama anak-anak muda, pantesin diri kita, atau kita menikah dengan wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Jadi kan anak-anak kita, inilah zamannya, inilah waktunya. Seperti itu. Makanya anak muda, enggak saya bukannya ini Ustaz, bukan boleh hiburan. Untuk kebanyakan begini saja. Oh gitu. Bener enggak? Udah kebanyakan begini. Enggak bukan ini nih, bener enggak kan kebanyakan pada begini mulu Ustaz nih. Jadi boleh tapi dikurangi kan. Gitu enggak? Iyalah. Begini mulu, bagaimana kayak gitu olahraga apa kayak gitu. Saya pernah nonton olahraga bela diri. Saya tanya, pernah enggak? Pernah lah. Ya, tahu MMA? MMA martial art. Tahu. Olahraga bebas. Itu kan atas kelas. Ada kelas dulu, ya. Ada kelas welterweight, bantam. Nah, atau mau tahu nggak aneh mau kelaskan gitu kelas mana adanya? Kira-kira dulu welterweight atau bantam? Bantam Sat. Oh bantam sekarang. Kayaknya besok di sesi berikutnya welterweight nih. Ini sekarang kayak bantam, soalnya aku ngambil dari Timur Tengah atau ke sini Sat. Kayaknya. Siap. Barat, ini kelas berat banget. Jadi ini. begini Mami, kita lihat aja lah. Kan semua dalam kehidupan ini sunnatullah ya. Main bola nih, itu kan ada zamannya dan ada orangnya. Ya Maradona muncul, kemudian Pele muncul, kemudian sekarang mungkin Salah apa Muhammad M Salah muncul gitu. Dalam pertinjuan, ya muncullah Muhammad Ali, muncullah Mike Tyson gitu. Dan dalam pergerakan kebangsaan juga nanti muncul gitu. Pergerakan keagamaan juga muncul gitu. Tetapi bagaimana munculnya itu ya ada di kita. Di sekarang ini banyak saya lihat sudah muncul, tapi itu bagian dari orang-orang yang akan membuat generasi ini menjadi lebih tersatukan lagi. Misalkan dengan keilmuannya Ustadz Hadi Hidayat, misalkan dengan manajemen kolbunya Ustadz Abdullah bin Masdiar, dengan ruhaninya misalkan Ustadz Arifin Ilham gitu, dengan gerakan pendidikannya misalkan siapa. Jadi ini sebenarnya masing-masing sudah ada ini. Tinggal masing-masing yang sudah ada ini mereka bersatu padu, kemudian dimunculkan orang yang ada zamannya dan zamannya di orang itu. Tinggal kita. Dan itu secara logika siapapun bisa membaca itu sebenarnya. Iya, gitu. Artinya bukan rahasia lagi kan? Bukan rahasia lagi, ya karena memang ya semua gerakan-gerakan apapun pasti seperti itu. Ya yang mau komunis kayak, yang mau sosialis kayak, mau apa kayak pasti seperti itu gitu. Iya, tinggal momen apa dan sebagainya. Mungkin sekarang ini ya kita bukan momennya. Kita lagi berupaya bagaimana ke depan menjadi momennya. Sekarang lagi momennya siapa tahu? Sehingganya ini lagi momen, gue mau apain kayak gitu. Iya. Dulu suatu momennya momen gue,
panggungnya. Panggungnya. Iya. Masing-masing punya panggung Ustaz. Oh. Gitu juga antum punya panggung sini di mana-mana ada lagi panggung ini kayak. Oke, Ya, Ustaz. lah begitulah Bang Fahmi. Oke, Ustaz. 2 menit atau 1 menit closing statement Ustaz. Ya. Untuk buat Satu. seluruh Indonesia dan Sultan Indonesia. Ya, satu, terima kasih udah datang lagi Bang Fahmi setelah pembahasan poligami. Dan sekarang kita pembahasannya katanya berdaging. Banget ini mah. Kalaupun agak sedikit berisiko. Wah, insya Allah ini kan nggak ada resiko kok. Terus yang kedua, ya kita ini umat Islam, saya lah khususnya, dan kita para pemuda ini lagi pada galau. Bagaimana sih umat Islam? Ini bagaimana sih? Ini begini amat sih. Gitu. Maka yakinlah ke depan ketika kegalauan seperti itu, ketakutan seperti itu, kita memantaskan diri, kita berupaya terus mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah, bersilaturahmi di antara kita, akan muncul momennya nanti orang yang pada zamannya muncul orang itu. Siapa di antara mereka? Ya nggak usah makin kita berpikir siapa di antara mereka. Yang penting di sini berikhtiar, di sini berikhtiar, dan ikhtiar itu di anak-anak muda menjadi sebuah peran yang sangat penting. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang seperti itu. Terakhir, tudung apa? Jangan lupa like and subscribe. Yang pasti ini jangan skip saja. Oh gitu. Untuk statement ini antum tuh semua teman-teman jangan ada yang dipotong Ustaz, nonton sampai tuntas. Harus sampai tuntas. Kalau nggak tuntas nggak paham dari zaman Nabi sampai dengan Akhirnya jadi gagal paham. Itu biasa dia awas bagi tuntas nih ya. Iyalah. Iya. Tapi ntar yang keduanya lebih seru lagi ya. Kudu ngajak orang ini. Buat pegang kamera biar enak ngomong ya. Siap Bang Mami. Makasih. Baik, makasih banyak Ustaz ini. Tabarakallah, sukses selalu, sehat, tetap jaga diri, jaga semangat. Saya mau menyapa teman-teman. Siap. Dalam hidup ada dinamika, Asik. dalam hidup ada perputaran, ada sirkulasi, ada alur, ada semangat, ada perubahan. Tentunya dengan tayangan ini, tolong please banget ambil manfaatnya. Baik ambil, jelek buang. Itu jangan simpen. Yang jelek dibuang, simpen. Ya, kalau yang benar, alhamdulillah benar, yang salah ya salah, namanya manusia ya enggak? Oke. Harus yang salah. Oke itu aja, makasih banyak yang udah menyaksikan. Semoga ingat di sesi kedua jauh lebih panas dari sesi pertama. Melepuh. Udah itu ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Thanks very much.